Maaf, maaf tadi baterai habis Bu Persmala. Saya coba lagi ya. Baik. Ini. Udah masuk Bu? Itu materi Pak Maal, Bu. Oh Pak Maal ya, keliru lah. Iya, iya. Peran dan ini Bu. Di layar monitor handphone saya belum. Bu, ya. Sudah Bu. Betul, belum berganti ya? Belum berganti, Bu. Masih materi Pak Maal, Bu. Iya, benar, Bu. Oke. Ini padahal udah Lagi loading mungkin ya. Di stop screen kan dulu, Bu. Baru ulang lagi share screen. ya oke sebentar ya Bu ya. Ini Pak. Oke, sudah Bu Imada. Oke, silakan Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat ini ya, pemateri yang ketiga, selamat mendengarkan saya untuk menyampaikan materi dengan tema strategi dan peran humas dalam menghadapi tantangan abad 21. Tadi pemateri pertama ada Ibu Rosita selaku praktisi Ketua Perhumas DPC Riau, kemudian ada Bu Imadah tadi juga sudah menyampaikan secara materi di bidang akademisi bahwasanya tadi tantangan PR abad 21 itu tadi sudah banyak ya tentang studi kasus, kemudian fenomena abad 21. Nah, di sini mungkin sedikit saja saya sampaikan strategi fungsi PR itu pada masa kini gitu ya. Jadi berbicara tentang abad 21 itu kita harus memahami dulu apa itu sebenarnya abad 21. Jadi dalam kehidupan kita hari ini ketika berbicara tentang abad 21 berarti kita sudah memasuki pada masa adanya perubahan-perubahan dalam bidang globalisasi gitu ya. Jadi definisi tentang abad 21 ini kita sebagai manusia harus mampu mengikuti perubahan-perubahan dalam segala bidang aspek karena dituntut secara global kita harus menguasai perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, apa itu humas? Humas itu, Ibu, slide-nya belum, Bu. What is the PR ya? Jadi tadi materi tentang PR sudah disampaikan Bu Imada. Sedikit saya review kembali bahwasanya PR itu diartikan sebagai seni komunikasi untuk menjalin hubungan yang harmonis. Hubungan yang harmonis ini antara internal publik sama eksternal publik. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya humas itu adalah hubungan timbal balik komunikasi dua arah untuk menciptakan hubungan yang saling mengerti, kemudian saling menumbuhkan rasa percaya. Artinya setiap ada masalah di dalam perusahaan itu, humas mampu menciptakan hubungan timbal balik supaya tadi tercipta rasa saling pengertian, rasa saling percaya terhadap internal, eksternal publik itu tadi. Jadi PR juga diartikan, dianalogikan oleh beberapa para pendapat bahwasanya PR itu adalah fungsi manajemen. Jadi kalau kita melihat secara konsep mengenai fungsi manajemen itu ada planning ya, planning bagaimana PR itu mampu menciptakan rencana-rencana yang di batas luar kemampuan orang-orang di dalam perusahaan itu. Artinya dia bisa menciptakan plan A, plan B, plan C. Ada banyak sekali mungkin ide-ide dalam pemikiran seorang
humas itu. Artinya dia harus bisa menciptakan planning, ya kalau gagal planning A mungkin bisa diciptakan dengan melakukan planning B gitu ya. Artinya harus melakukan planning, perencanaan untuk mengatasi, mengantisipasi, mengoreksi, mengevaluasi kondisi perusahaannya. Kemudian planning, organizing, bagaimana tim, ya tim di internalnya atau di eksternalnya itu tadi. Orang-orang yang kompeten, sumber daya manusia di dalam organisasi tersebut, ya humas itu harus mensupport ya, selain dia membina, memberikan motivasi ketika ada dan masalah krisis manajemen. Artinya dia harus bisa memberdayakan orang-orang di dalam organisasi atau perusahaannya, melibatkan orang-orang untuk menyelesaikan masalah konflik di dalam perusahaannya. Kemudian actuating itu tadi ya, actuating itu berarti bagaimana seorang humas itu mampu menggerakkan. Artinya humas di dalam organisasi itu tidak bisa bekerja secara individual. Dia harus bekerja sama ya, memberikan motivasi, menggerakkan orang-orang tadi. Ayo, kondisi perusahaan kita sedang dalam bermasalah. Mungkin hal-hal yang kita lakukan adalah dengan melakukan tindakan ini. Mungkin 1 minggu pertama kita menyelesaikan masalah ini gitu. Apalagi udah krisis manajemen ya. Ada banyak orang yang terlibat dalam menyelesaikan krisis di dalam sebuah perusahaan itu tadi. Jadi bagaimana dia mampu menggerakkan internal pegawai karyawan itu tadi supaya mau bergerak maju untuk menyelesaikan permasalahan di dalam organisasi ataupun di dalam konflik perusahaannya. Kemudian controlling ya, pengawasan. Jadi setelah rencananya dilakukan, kemudian melibatkan orang-orang di dalam organisasi, ya humas juga mampu menggerakkan, memberikan motivasi. Kemudian humas itu tadi mampu melakukan pengawasan. Jadi dilakukan monitoring dan evaluasi sejauh mana penyelesaian konflik masalah di dalam organisasi atau perusahaan itu tadi ya. Nah, itu fungsi manajemen PR dalam organisasi. Dasar humas dalam menjalankan fungsinya ada 5. Yang pertama, ability to communication, jadi mampu berkomunikasi. Selain dari menguasai komunikasi interpersonal, PR itu juga harus mampu menguasai komunikasi persuasif, karena lebih mempengaruhi gitu ya. Dia harus mampu mempengaruhi orang-orang yang bisa diajak kerjasama, orang-orang yang bisa diajak menyelesaikan permasalahan dalam perusahaannya. Secara persuasif pendekatannya. Kemudian ability to organize, bagaimana humas itu mampu menjadi pemimpin, kemudian mampu memanage ya, manajerial di dalam perusahaannya. Artinya seorang humas itu juga harus menunjukkan bahwasannya dia itu adalah seorang pemimpin yang mampu membina, menyelesaikan masalah di internal publik ataupun di eksternal publiknya itu tadi ya. Kemudian yang ketiga, dasar humas dalam menjalankan fungsinya itu ability to get one people. Bagaimana seorang humas itu mampu memiliki kemampuan dalam bergaul dalam artian positif yang meningkatkan, memperbanyak relasi di setiap aspek bidang, baik politik, sosial, ekonomi. Karena ketika kondisi perusahaan sedang bermasalah gitu ya, jadi kalau humas itu banyak relasi partner di luar sana selain internal sama eksternal publiknya itu tadi, mungkin dari beberapa rekannya itu tadi karena dia pandai bergaul, pandai menempatkan diri gitu ya di luar dari konteks perusahaannya itu tadi, sehingga mungkin salah satu rekan humas itu tadi mampu membantu menyelesaikan masalah karena memang pergaulannya luas. Jadi dia punya referensi memo ya. Tolong bantu Bapak ini dalam menyelesaikan masalah ini. Kasusnya di mana Bapak Ibu? Misalnya nyangkut di Polda atau di Polres gitu ya. Cuma karena humasnya ini memang pergaulannya sangat luas dalam artian positif, nah artinya mungkin dari pihak-pihak teman-temannya itu mampu membantu dia menyelesaikan masalah kondisi di dalam organisasi atau perusahaannya. Kemudian yang keempat, imagination. Jadi seorang humas itu harus memiliki ide-ide ya, ide-ide cemerlang, kemudian kreatif, ya, menciptakan ide-ide baru untuk mengatasi masalah di dalam organisasinya. Mungkin kita nggak terpikir untuk menyelesaikan masalah ini dengan tahapan-tahapan seperti ini gitu. Tapi mungkin bagi humas itu dia menemukan ide gitu. Cara cepat menyelesaikan masalah di perusahaan ini Bapak Ibu seperti ini gitu. Nah, di luar kemampuan kita berpikir, tapi humas itu satu langkah lebih cepat berpikirnya ke depan gitu ya. Kemudian yang terakhir yang kelima, personality integrity, artinya menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, kejujuran yang paling utama ya. Ketika seorang humas itu sudah diamanahkan menjadi humas, dia harus punya integritas tinggi ya.
nomor 1 perusahaan gitu ya. Kalau personal dia di nomor 2 kan. Artinya ketika memang situasi genting di dalam perusahaan, secara integriti dia harus menunjukkan bahwasanya dia memiliki komitmen integritas yang tinggi terhadap perusahaannya. Dia harus membuktikan kepada perusahaan bahwasanya dia mampu menyelesaikan segala permasalahan yang ada di dalam organisasi atau perusahaannya gitu ya. Jadi 5 dasar inilah yang dijalankan humas untuk menjalankan fungsinya. Next, Ibu. Mengutip dari beberapa teori ya, Sofian. Belum Ibu In? Strategi PR. Sebelumnya Bu Imada. Sofian, oke. Fungsi PR di sini ada 3 ya. Mengutip dari Sofian tahun 2016, fungsi kontrol. Artinya di sini PR berfungsi bisa mengendalikan, mengevaluasi, mengontrol segala informasi, berita-berita ya, berita-berita terhadap kondisi perusahaannya. Dia mengontrol, mengendalikan kalau memang itu adalah isu negatif, dia harus mengatasi pemberitaan-pemberitaan informasi yang miring terhadap perusahaannya itu tadi. Kemudian fungsi informatif, dia harus mampu menyebarluaskan informasi mengenai kondisi perusahaannya ya, secara benar, akurat, tidak boleh mengada-ada atau menyebarluaskan informasi yang tidak benar terkait perusahaannya. Jadi itu adalah makna dari fungsi informatif. Nah, yang ketiga, seorang humas itu harus berfungsi secara integratif. Humas harus bisa membangun citra dan opini yang baik. Artinya bagaimana PR itu tadi mampu membuat kesan, bagaimana publik itu tadi memberikan kesan, persepsi ya, persepsi bahwasanya perusahaan dia itu memang perusahaan yang baik, transparan. Artinya segala informasi yang kita butuhkan publik bisa mengakses. Jadi itu dalam arti opini yang baik gitu ya. Lanjut Ibu Imada. Next Bu. Nah, di sini strategi PR ada 5. Yang pertama komunikasi perusahaan. Humas itu harus bisa menjalin hubungan ya, menciptakan strategi hubungan komunikasi baik internal pegawai, pimpinan, bawahan secara horizontal, vertikal itu tadi komunikasi internal publiknya, kemudian komunikasi eksternal perusahaan juga bagaimana perusahaan itu mampu menjalin kerjasama dengan mitra-mitranya, baik supplier, distribution relation, kemudian banking relation, educational relation, itu adalah bagian-bagian dari eksternal perusahaan gitu ya. Nah, yang kedua, strategi PR dengan media. Jadi bagaimana PR itu mampu menjalin hubungan yang baik dengan media, karena perusahaan pasti membutuhkan pers ya untuk mempublikasikan, menyebarluaskan informasi tentang kondisi perusahaannya. Nah, jadi strategi yang digunakan PR yang kedua itu secara kontinu harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan media. Ketiga, hubungan humas dengan masyarakat. Artinya di sini bagaimana PR itu mampu menjalin hubungan dengan masyarakat, kemudian mensinergikan bahwasanya perusahaan ini mampu tumbuh dan berkembang seiring keinginan masyarakat. Artinya apa sih yang dibutuhkan masyarakat terhadap perusahaannya? Perusahaan pasti peduli, aware atau memberikan bantuan melalui CSR misalnya gitu ya. Nah, di situ humas harus bisa memiliki strategi yang ampuh untuk menjalin hubungan yang dekat itu tadi terhadap masyarakat. Yang keempat, manajemen krisis. Di sini strategi PR itu harus bisa mengatasi manajemen krisis ya. Karena tadi contoh kasus yang disampaikan Ibu Imada tentang di Meksiko, kemudian airlines, banyak sekali perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia ini yang mengalami krisis ya. Asabri, Jiwasraya, bagaimana Kementerian BUMN mengevaluasi, kemudian memvalidkan perusahaan-perusahaan itu tadi. Sejauh mana sih kapasitas humas mengatasi manajemen krisis itu? Sejauh dia mampu ya menjalin hubungan, kemudian menyelesaikan masalah itu tadi, keputusannya tetap pada pengambil keputusan ya, manajemen gitu. Artinya sesuatu yang dia harapkan pasti ingin dia capai menyelesaikan masalah konflik ya, manajemen krisis itu tadi ya di dalam organisasinya. Kemudian manajemen acara. Di sini humas harus bisa menjalin hubungan baik acara-acara di internal atau di eksternal itu tadi, gunanya
agar menjalin kedekatan ya. Misalnya kalau di organisasi atau perusahaan itu membuat kegiatan, acara, tujuan dilakukan acara ini apa? Oh ya untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara internal atau eksternal publik sehingga citra dan reputasi perusahaan itu tetap stabil. Nah itu contoh dari manajemen acara. Bisa digunakan oleh humas di dalam pendekatan komunikasi organisasinya. Nah, 3 tantangan humas masa kini, ya tadi ada era industri 4.0 ya, bahwasanya di sini kita diajak untuk membawa perubahan di mana mulai dari industri perbankan, finansial, marketing, hingga jurnalis ya. Jadi di sini kalau ada muncul pertanyaan apakah artificial intelligence ini bisa menggantikan manusia? Ya benar, secara beberapa aspek mungkin ya, bahwasanya artificial intelligence ini telah menggantikan manusia. Tujuannya diciptakan artificial intelligence ini menurut saya ya, sebenarnya untuk mempermudah, membantu manusia itu tadi dalam buat laporan ya. Walaupun katanya robot ini sudah mampu mendesain, membuat brand-brand terbaru, tapi setidaknya sentuhan manusia itu tidak bisa tergantikan oleh robot dalam aspek lainnya, misalnya gitu ya. Aspek lainnya seperti apa, Bu? Oh iya, ketika misalnya melobi ya, lobby atau mediasi, ya sosok humas itu tetap dibutuhkan. Karena tadi dia harus mampu menggunakan komunikasi persuasifnya, mempengaruhi untuk meningkatkan rasa saling percaya, terbuka gitu ya. Kalau ada klien yang bermasalah, sebenarnya damai kita ini seperti apa? Nah, robot nggak bisa seperti itu gitu ya. Untuk menyentuh hati manusia itu robot nggak bisa. Jadi memang harus tetap manusianya itu tadi untuk melakukan pendekatan-pendekatan secara personality ataupun secara persuasif ya manusialah yang menyelesaikan masalah itu. Hanya saja tugas robot ini tadi artificial intelligence ini membantu ya memudahkan dia untuk merekap data, membuat laporan. Nah, mungkin bisa di satu sisi seperti itu ya. Tapi dalam hal lainnya mungkin ya AI ini nggak bisa menggantikan posisi manusia. Artinya selagi manusia yang menciptakan AI ini, manusia nggak perlu takut karena ketika manusia mampu menciptakan sesuatu yang lebih hebat lagi, maka manusia juga pasti bisa ya menyelesaikan masalah-masalah itu tadi di dalam kondisi perusahaannya. Kemudian yang kedua, tantangan yang kedua itu banjirnya informasi di abad 21 ya. Jadi praktisi humas itu harus bisa mendapatkan atensi dan target audiens. Jadi di sini humas berkompetisi, bersaing, mendapatkan atensi pembaca dan stakeholder. Di sini berarti humas itu harus bisa mendapatkan perhatian publik, isu-isu kekinian ya tentang perusahaannya, bagaimana mendapat respon dari publik itu tadi, bagaimana isu-isu positif negatif di dalam perusahaannya itu tadi mendapatkan respon dari beberapa stakeholder. Siapa stakeholdernya? Para pemegang saham misalnya gitu ya. Nah, ini yang harus dikejar terus oleh humas itu tadi. Bagaimana dia mampu berkompetisi, menyebarluaskan informasi, merilis berita tadi gitu ya. Oke, lanjut yang ketiga, tantangan yang ketiga itu adalah pandemi COVID-19 yang menyebabkan ekonomi mengalami kontraksi. Kalau kontraksi itu berarti sakit ya. Jadi kalau perusahaan itu sakit, pasti butuh obat ya. Jadi kalau udah sakit kontraksi itu, bagaimana caranya rasa kontraksi ini tadi cepat hilang rasa nyerinya. Nah, begitu juga posisi PR itu tadi. Ketika perusahaan sedang mengalami konflik, krisis, manajemen masalah, humas itu tadi harus bisa menyembuhkan kontraksi di dalam perusahaan itu tadi ya, membutuhkan jasa humas. Jadi jasa dia itu apa ya? Dia melakukan pendekatan terhadap klien, mitra yang sedang mengalami kontraksi permasalahan di dalam perusahaan. Nah, jadi kalau kontraksinya memang dari dalam, ya dia humas itu harus menyelesaikan secara cepat ya. Orang-orang di dalam ini siapa sih yang buat masalah misalnya gitu. Nah, itulah yang harus dia selesaikan supaya kontraksinya nggak berkepanjangan. Dia harus gunting, harus cut, ya harus cepatlah mengatasi kontraksi di dalam perusahaan itu tadi. Lanjut Ibu Iman. Jadi ini 3 tantangan humas masa kini. Kemudian ini indikator peran humas sudah sering ya, mungkin secara umum kita sudah paham. Tadi indikator humas itu ada 4. Yang pertama penasehat ahli. Humas harus bisa memberikan solusi, menasehati pimpinan, internal publik, eksternal publik, harus bisa menasehati.
secara positif ya, misalnya salah mengambil keputusan atau pada saat ada RTM, dia boleh memberikan saran sehingga mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh para stakeholder. Nah, kemudian communication fasilitator. Jadi bagaimana humas itu mampu memfasilitasi komunikasi sehingga tidak terjadi miscommunication, karena kalau udah miscommunication aja ya, baik perusahaan atau mitranya itu tadi sulit untuk menyelesaikan karena udah miscommunication. Jadi bagaimana humas itu memfasilitasi komunikasi itu tetap terarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi. Nah, yang ketiga, humas itu harus bisa ini problem solving proses fasilitator. Bagaimana proses-proses dalam penyelesaian masalah itu? Karena kadang kan ada masalah di dalam organisasi perusahaan itu. Orang melihat goalnya itu tadi. Sukses nggak humas itu menyelesaikan masalah itu tadi? Bisa nggak dia memberikan solusi, membantu perusahaan menyelesaikan konflik? Nah, orang melihat goalnya saja, tapi mungkin dalam prosesnya itu ya luar biasa ya. Kiri, kanan, atas, bawah yang harus dia hadapi untuk menyelesaikan permasalahan di dalam perusahaan. Nah, yang keempat itu teknisi komunikasi atau communication teknisi, memperbaiki segala permasalahan baik di internal eksternal. Kalau masalah komunikasinya apa ya, dia memperbaiki, namanya sudah teknisi ya. Ada yang salah dia perbaiki, ada yang nggak sesuai ya dia perbaiki. Artinya di sini dia sebagai komunikasi teknisi ya, baik antara orang-orang di dalam, di luar, sehingga ya komunikasi itu tetap tercapai gitu ya. Lanjut Bim. Yang terakhir ya, menurut Agung Laksamana ya, humas itu bisa bersaing dan mendapatkan atensi tentang maraknya media. Yang pertama, shaping PR mindset. Jadi bagaimana humas itu mampu mengikuti revolusi. Artinya kita memang dituntut para praktisi PR itu tadi, revolusi apa yang terjadi. Jadi dia harus update skill. Kalau dia nggak menguasai teknologi, dia harus belajar. Jadi shaping PR mindset-nya ini dia harus menanamkan dalam pikirannya bahwasanya revolusi sedang terjadi dalam dunia teknologi informasi, ICT gitu ya. Teknologi informasi komunikasi. Dia harus cekatan ya, belajar mau 1 bulan, 3 bulan, yang penting dia mengikuti revolusi informasi teknologi komunikasi itu tadi. Nah, yang kedua, know your audience. Jadi bagaimana PR itu mengetahui sasarannya. Audiensnya itu siapa? Ya, orang-orang di dalam, ketika dia di luar menyelesaikan masalah, audiens saya ini siapa? Bagaimana saya bisa mendekati orang-orang yang memang ingin sengaja merusak citra dan reputasi perusahaan. Jadi dia harus tahu kondisi audiens itu ya. Nah, yang ketiga, don't think outside the box. Think like here is not book. Artinya berpikir kreatif ya. Humas itu harus kreatif. Ya, kreatif, kemudian menyampaikan informasi. Mungkin dalam dia menyampaikan informasi, dia mungkin ada hal-hal yang lebih formal. Kalau kondisinya sedang dalam kondisi formal, dia mungkin bisa menyampaikan informasi itu dengan formal, terstruktur gitu ya. Kemudian kalau dalam informal, bagaimana dia tadi bisa menyampaikan informasi itu secara informal. Karena mungkin orang-orang yang ada di sekitar dia itu tadi, dengan informal lebih masuk informasinya itu tadi. Nah, jadi itu yang ketiga ya. Lanjut Bu, yang keempat. Next. Nah, yang keempat adalah humanize your brands. Di sini humas itu brand yang dibuat jangan kaku, merupakan hal yang seringkali terjadi dalam penyampaian informasi oleh humas. Artinya ya bolehlah humas itu sekali-sekali nggak kaku banget dalam menyampaikan informasi. Boleh mungkin dalam situasi kondisi dia secara karismatik menunjukkan bahwasanya dia itu seorang humas yang memiliki wibawa dan karismatik tinggi gitu ya. Tapi mungkin untuk di lapangan gitu ya, dalam kondisi di lapangan itu mungkin pendekatannya harus humanis, lebih fleksibel lagi untuk mendapatkan pengertian dari masyarakat publik itu tadi. Nah, yang kelima, keep it short and sweet. Jadi jangan terlalu panjang dalam membuat sebuah iklan atau konten. Jadi biar kontennya singkat tapi mudah diingat gitu. Nah, untuk menyampaikan brand di dalam misalnya lagi ada publis apa gitu, brand-brand terbaru, jadi iklannya itu singkat, mudah diingat. Nah, konten-kontennya itu mungkin bisa menyentuh hati gitu ya.
kayak iklan layanan masyarakat, kemudian bantuan-bantuan perusahaan-perusahaan CSR itu tadi ya, kita bisa lihat bagaimana iklan-iklan itu tayang dengan waktu yang singkat, tapi kita sudah bisa menangkap makna isi pesan dari iklan itu tadi bahwasanya perusahaan tersebut memiliki rasa peduli tinggi gitu ya terhadap atau publik. Nah, yang keenam, storyteller, kemampuan bercerita ya. Jadi informasi yang disampaikan humas itu harus kreatif. Jadi storyteller dia itu pada saat dia menyampaikan cerita kondisi perusahaan sedang bermasalah atau sedang memberikan bantuan kepada publik masyarakat, storyteller dia itu tadi bisa membuat orang atau publik itu terharu ya, karena dengan kata-katanya yang menyentuh ya, masuk ke dalam hati dan pikiran manusia itu tadi. Jadi kemampuan storytellernya juga harus luar biasa dengan mengaitkan beberapa fenomena atau kejadian-kejadian kondisi yang terjadi saat ini gitu. Nah, yang terakhir adalah formula. Jadi right content, right people, right time, right channel, right personalism ya. Formulanya adalah konten yang tepat di-manage ya oleh orang-orang yang kompeten, kemudian penggunaan waktu yang tepat, kemudian channelnya yang tepat, serta mengenai personal dan sasaran informasi. Oke, jadi inilah ketujuh yang disampaikan oleh Agung ya. Sekian materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibunda Rosmala yang telah menyampaikan ilmu kepada kita semua. Selanjutnya nih, di 20 menit ke depan, kita akan mendengarkan pada sesi yang terakhir, yaitu penyampaian narasumber terakhir kita, yaitu Ayahanda Ma'al Abror SIKOM, MIKOM. Beliau merupakan salah satu seorang praktisi Perhumas Riau. Mohon maaf, Sarah. Beliau juga merupakan salah satu dosen dari Stisip Persada Bunda Pekanbaru. Beliau pada tahun 2014, beliau juga adalah pimpinan redaksi jurnal riau.com dan beliau telah berpengalaman dan eksperimen di berbagai seminar, telah banyak diundang di berbagai seminar. Langsung saja saya panggilkan kepada Mbak Ayahanda dari Ma'al Abror SIKOM MIKOM untuk menyampaikan materi terakhirnya, yaitu perhumasan. Kepada Bapak, saya silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator hari ini dan juga kepada Bu Rosita selaku Ketua Perumas dengan berbagai macam kesibukan sudah dapat hadir bergabung di webinar ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Perumas Muda Yudi. Nah, mudah-mudahan saya mendengar tadi ayahanda beliau di rumah sakit, kita doakan mudah-mudahan diangkat penyakitnya dan cepat pulih seperti semula. Nah, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang tergabung dalam hari webinar ini, dan juga tadi sudah disampaikan oleh pemateri. Pertama Bu Rosita, Bu Imadah, dan Bu Rosmala, semuanya menurut saya secara teoritis itu sudah lengkap ya. Dan juga pada sore hari ini saya sangat mengerti kondisi psikologis teman-teman sekalian. Mungkin dalam hal ini saya akan mengambil sebuah kesimpulan secara singkat saja, tapi lebih kepada praktis gitu. Nah, dalam hal ini tentu humas ya, hubungan masyarakat, tentu bagi kita semua tidak asing lagi. Bahkan di dalam bayangan kita, seorang humas itu hanya bercerita dan sebagainya, macam-macam bla bla bla. Namun demikian, sebanyak tadi yang disampaikan oleh sepanjang tadi yang disampaikan oleh Bu Rosita, Bu Imadah, dan Bu Rosmala. Nah, saya mengambil beberapa bagian-bagian saja. Jadi saya simpulkan selaku saya juga seperti yang disampaikan oleh saudari moderator. Awalnya saya dari praktisi, akademisi, dan juga bermacam-macam. Nah, artinya saya bukan mengambil sebuah visi humas selaku humas, tetapi saya melakukan hakikat-hakikat yang sudah ada pada humas tersebut. Gitu.
hari ini saya bahan karena itu yang saya lakukan. Nah, kita kembali pada sebuah konsep. Humas atau hubungan masyarakat adalah apa namanya tadi Bu Amara yang pertama. Hubungan masyarakat sebagai bagian dari organisasi yang bertugas berkomunikasi dengan publik, baik berupa komunikasi satu arah atau dua arah. Itu yang tadi disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Namun demikian, yang saya ingin tekankan adalah bagaimana humas ini merupakan bagian ilmu komunikasi. Nah, teman-teman sekalian tentu di sini ya calon sarjana komunikasi, saya mengambil kepada hukum dasarnya. Nah, kenapa ini we cannot not communication, kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Nah, satu di antaranya adalah prinsip-prinsip komunikasi, 12 prinsip, bahwasanya komunikasi itu panacea. Komunikasi bukanlah obat mujarab yang bisa menyelesaikan semua masalah. Tapi dengan komunikasi, masalah kita bisa kita kecilkan. Nah, hari ini tentu ada seperti yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya, peran humas itu ya sangat sentral hari ini. Dengan berbagai macam platform saluran-saluran komunikasi, tentu pola-pola komunikasi akan terus bergeser. Nah, hari ini ya seperti yang disampaikan secara normatif tentu yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya, ya kita juga harus bisa melangkaui pemikiran-pemikiran di atas kemampuan kita gitu. Jadi kita hari ini harus membayangkan bagaimana suatu saat kita selaku humas atau PR itu melebihi ekspektasi platform-platform yang ada gitu. Baik secara teknologi, baik secara komunikator dan sebagainya. Next Bu Imada. Nah, selanjutnya tentu dalam hal ini kegiatan praktik humasan adalah kegiatan berkomunikasi yang seperti saya sampaikan. Nah, ini bisa secara saya ambil aja beberapa kutipan, ada Ratifah Gruning 1984 bahwa public relation atau humas adalah kegiatan manajemen komunikasi antara sebuah organisasi dengan publik. Dari penjelasan humas menurut Gruning diketahui bahwa elemen dasar semua kegiatan kehumasan itu manajemen komunikasi organisasi dan publik. Nah, itulah dia intinya. Nah, bagaimana kita mengatur suatu proses? Kenapa ini suatu proses? Kita kembalikan kepada hukum dasar. Tujuan komunikasi adalah yaitu sebagai informasi, sebagai edukasi, sebagai persuasi, dan sebagai entertain. Ada 4 fungsi di situ yang harus kita pahami. Nah, tinggal kita selaku PR, di mana peranan PR hari ini atau humas tentulah sangat sentral. Nah, juga bukan saja hanya dulu ya saya sepengalaman saya, teman saya humas di perusahaan beberapa waktu yang lalu gitu, hanya mengambil atau memotong atau membuat clipping yang potongan-potongan koran gitu ya di clipping, setelah itu ditempel. Nah, hari ini peran humas ya tentu secara luas itu perusahaan, tetapi secara sempit, nah setiap diri kita adalah humas. Maka apa yang kita sampaikan itu merupakan suatu karakteristik kita. Nah, bagaimana juga kita bisa membrand diri kita sendiri. Next Bu Imada. Nah, sepanjang sepengetahuan saya, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, hari ini saya masuk ke terjun langsung di organisasi perhumasan dan sebagainya. Nah, itu bagian untuk pembelajaran. Tantangan terbesar pada ini adalah pola komunikasi yang saya sampaikan tadi, pola komunikasi. Tentu dalam ini komunikasi tidak saja langsung atau tidak langsung. Nah, yang sangat terasa adalah dengan kehadiran internet. Nah, itu memberikan peran itu media atau katakanlah kalau di dalam kita belajar dari teori Laswell itu ada 5 ya. Who say what, in which channel, who say what, it with what effect. Artinya
siapa mengatakan apa kepada apa, dengan peran apa, efek apa. Nah, kita berada dengan saluran. Nah, saluran itu tentu hari ini bermacam. Seperti Bu Ruji sampaikan, sudah panjang tadi disampaikan oleh Bu Rujita. Namun demikian, tentulah dengan pola-pola itu Mas haruslah dia pakem pada dirinya. Artinya, setiap yang dia sampaikan haruslah ada hukum dasar. Apa itu hukum dasar? Berkomunikasi dengan orang lain, banyak bagaimana kesamaan makna tersebut bisa kita sepakati. Adanya konsensus makna di situ. Artinya setiap apa yang kita sampaikan dimengerti dan dimaknai sama oleh audien kita. Meskipun apapun yang namanya salurannya. Nah, tentu dalam hal ini seperti yang disampaikan Bu Rosmala, robotik itu tidak pintar daripada orang yang membuatnya. Tentu hal ini juga yang di luar yang tidak membuat tentu juga harus kita mempelajarinya gitu. Tapi demikian itu terlepas di sebuah piawai seorang PR next bulan. Nah, sebanyak itu dalam upaya seorang ingin menjadi tangguh, maka dia harus memiliki kemampuan. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, saya coba membaca literatur dan sebagainya. Saya tidak begitu mengambil banyak konsep. Tapi intinya pertama itu komunikasi, lisan maupun lisan. Nah, lisan tentu kita lihat kita punya role model siapa humas di Indonesia dulu, siapa yang sekarang, dan kita bisa melihat humas-humas di perusahaan. Baik lisan dan tulisan, lisan ya mungkin komprehensif dan sebagainya. Tulisan tentu dengan press release ya seperti kita yang saya lakukan. Nah, setelah bermedia sosial. Jadi media sosial ini kita juga harus mampu ya seperti Bu Rosmala sampaikan tadi dan juga Bu Rosita bahwasanya kita tidak bisa mengeluh. Nah, kita tidak bisa kita harus mengejar lebih dulu. Artinya jika kita tidak bisa beradaptasi dengan suatu kondisi, maka kita akan tergilas oleh kondisi itu sendiri. Nah, juga dengan bermacam ya ada manajemen konflik dan sebagainya itu lainnya ya saya lebih banyak kepada berpikir kreatif. Kita bagaimana kreatif? Berpikir kreatif ini seantaranya kita selaku orang sosial itu saya yang melakukan sendiri, saya rasakan sendiri. Ada teori namanya konstruksi realitas. Kita tidak bisa memindahkan kepala orang lain, tidak bisa. Tapi bagaimana kita mencoba melakukan pendekatan-pendekatan apa yang mereka inginkan dan bagaimana kita mendorongnya. Nah, disitulah peran humas. Artinya, ya beberapa waktu yang lalu sudah 2 periode ya, artinya saya mendampingi program CSR di perusahaan. Yang banyak terjadi bahwa humas atau PR memaksakan program-program yang dia sudah buatkan gitu, yang sudah diplanningkan. Tapi masyarakat tidak menginginkan itu, maka program itu akan bertolak belakang, bahkan juga tidak saling memiliki. Nah, dengan tentunya peran humas, endingnya adalah perubahan perilaku, perubahan sikap. Kalau di perusahaan, sehebat apapun humasnya, kalau di perusahaan ya, sehebat apapun humas. Sehebat apapun humas ya, jika sih terjadi klaim area atau perselisihan itu belum hebat. Nah, jadi hebatnya humas itu ditolak ukurnya adalah jika tidak terjadi gesekan antara masyarakat dengan perusahaan. Nah, itu praktik di lapangan gitu lah. Itu bermacam cara yang bisa kita lakukan. Nah, setelah itu bekerja sama membangun relasi. Nah, hari ini yang kelima lah yang mungkin yang sering saya harus sampaikan kepada kawan-kawan sekalian. Beranilah kita membangun relasi. Bagaimana membangun relasi? Tentu konteksnya tidak hanya bisnis, tetapi juga hubungan. Karena ini diri kita tidak bisa, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu orang lain. Nah, relasi ini perlu. Nah, dalam hal-hal bermacam, maksudnya
Meskipun terjadi hal-hal yang tidak inginkan, kita punya hubungan baik dengan media, hubungan baik dengan pihak hukum dan sebagainya, itu memang tidak menyelesaikan, menghilangkan masalah. Tetapi arahan apa yang harus kita lakukan. Nah, bagi kawan-kawan calon sarjana ilmu komunikasi hari ini harus berani melakukan itu. Nah, satu di antaranya adalah bagaimana kita bisa menjerumuskan, kalau saya bilang menjerumuskan diri kepada organisasi-organisasi. Dengan masuknya banyak organisasi, tentu kita akan bisa memahami keinginan-keinginan masing-masing anggotanya. Nah, kita berada di situ, tentu kita bisa memahami. Next, Bu Imadah. Nah, selanjutnya, tentu hal ini tidak akan bisa terjadi. Dari semua yang yang disampaikan tadi, ya, mungkin dari jam 2 ya sampai sekarang, ya, mungkin kawan-kawan juga sudah jenuh. Artinya tidak akan bisa kita melewati semua tantangan-tantangan abad 21, era digital 501 ya. Kalau saya bilangnya seperti itu, saya menyamakan diksinya saja. Jika dari diri kita tidak ada niat yang kuat. Niat yang kuat, ya niat yang kuat tentu tidak menggoyahkan. Artinya kalau seorang humas yang tangguh itu, ya kalau seandainya salah, ya perbaiki. Jikanya ya harus jujur dan sebagainya, ya biasa. Ya mungkin Bu Rojita yang lebih pengalaman bisa kita tanya langsung. Mungkin bukan sekali 2 kali kasus-kasus yang harus beliau hadapi, bahkan tengah malam dan sebagainya. Itu tapi karena niat yang kuat, saya ini harus menjadi seorang PR yang tangguh, maka itu bisa dilalui dengan baik. Nah, setelah itu lingkungan atau pergaulan. Kita harus bisa juga mencari lingkungan atau orang-orang yang bicara baik, seperti Bu Rojita sampaikan. Nah, seterusnya mau belajar. Mau belajar itu apapun, hari ini tidak ada yang namanya stagnan. Terus, karena belajar itu sampai kita meninggal. Tidak ada batasnya. Ulet dan pantang menyerah. Nah, ini kalau saya simpulkan yang nomor 4 ini, saya menyatakan ini adalah muka tembok. Itu yang saya lakukan. Kenapa yang dikatakan muka tembok? Karena saya ingin belajar. Nah, siapapun yang namanya, ya kita hubungi lewat telepon, kita datangi, dan sebagainya, tidak ada masalah. Itu bagian dari pelajaran, dan kita juga tidak mudah menyerah. Artinya, berhubungan dengan masyarakat, apapun kata masyarakat, tidak ada masalah. Oh, kalau dipukuli itu bagian. Nah, itu tidak mungkin. Nah, itu kan sekarang kita hidup di negara hukum, tapi bagaimana kita bisa melaksanakan. Next, Bu, gimana? Nah, mungkin itu suatu yang disampaikan dengan ya ini saya mengambil quote ya. Ini sering saya ulang-ulang. Orang komunikasi ini kadang terjadi miskomunikasi gitu. Saya juga sering untuk diri saya sendiri. Sesuatu yang baik disampaikan dengan cara yang tidak baik, maka hasilnya tidak baik. Percayalah. Sehebat apapun kita seorang humas, bagaimanapun kita menggunakan medianya, tapi kita sampaikan dengan cara yang terbaik, baik diksinya, caranya, dan sebagainya, itu diterima tidak baik. Ya mungkin kita tahu yang disampaikan oleh petinggi partai beberapa waktu yang lalu, ibu ini kok goreng-menggoreng aja, kenapa enggak begini dan begitu. Itu sebenarnya ya baik juga, ngapain ibu menggoreng gitu kan. Nah, masalah minyak goreng naik gitu kan. Tetapi dengan cara yang tidak baik, dan waktu juga tidak baik, hasilnya tidak baik, pasti responnya tidak baik. Ya ibu lah begini dan sebagainya. Nah, nanti kita juga mewek lagi gitu. Artinya kita harus paham, sesuatu yang baik disampaikan dengan cara yang tidak baik, maka hasilnya tidak baik. Ini perspektif komunikasi. Yang kedua, sesuatu yang tidak baik disampaikan dengan cara yang baik, maka hasilnya baik ini. Mohon maaf, maka hasilnya baik. Sesuatu yang tidak baik disampaikan dengan cara yang baik, maka hasilnya baik. Sesuatu yang tidak baik itu, tetapi kita sudah minta maaf, kita begini dan sebagainya, ya orang memaklumi, akhirnya ya baik juga, ya enggak apa-apa lah, saya maafkan misalnya itu. Nah, tentu yang ketiga yang lebih parah, sesuatu yang tidak baik disampaikan dengan cara yang tidak baik, hasilnya pasti tidak baik. Ini akan berantakan. Nah, mungkin secara analog ya, artinya prolog ya bagi saya secara praktis. Nah, tentu dalam hal ini secara teoritis saya hanya memadupadankan, artinya dari saya seorang karakteristik teknisi atau
engineer di perusahaan dulu, berubah kepada humanis itu sangat berat. Tapi itu harus saya lakukan. Bagaimana saya juga bisa berhubungan dengan semua orang. Nah, hari ini juga bagaimana saya juga bisa mempengaruhi orang-orang yang punya pengaruh, artinya yang punya jabatan, agar bisa mengabdikan ilmunya kepada orang banyak dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, saya hanya menyimpulkan, ya artinya saya mengikat bagi kawan-kawan untuk mematik. Ya, artinya tidak tidak ada yang tidak mungkin, tapi itu intinya tadi. Sebanyak apapun teoritis yang kita pelajari, itu tidak akan jalan jika memang dari diri kita tidak punya niat dan tidak kita lakukan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayahanda Ma'al Abrar SIKOM MIKOM yang telah menyampaikan materi terakhir kita pada kegiatan webinar kita hari ini, tidak sore hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, nah ini saya telah men-share kepada teman-teman semua yaitu absensi kehadiran. Untuk itu teman-teman bisa mengecek absensi kehadiran pada kolom chat dan mengisi absensinya. Untuk itu setelah ini seperti yang teman-teman tunggu, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu saya akan membuka 2 pertanyaan untuk teman-teman bisa mempertanyakan kepada narasumber kita. Untuk itu teman-teman bisa mengisinya di kolom chat yang tersedia. Oke. Kita tunggu ya Pak untuk 5 menit apakah ada yang ingin bertanya. Ya, dipersilahkan kepada mahasiswa bertanya, boleh secara umum. Ada 1 pertanyaan itu moderator masuk. Iya, baik. Ini dari Taufik Hidayat. Nah, pertanyaannya yaitu, banyaknya platform media sosial saat ini seperti FB, IG, Wikipedia, dan Twitter, mana yang lebih efektif untuk dijadikan media untuk menyampaikan informasi, Pak? Nah, bisa dibantu nih salah satu narasumber untuk menjawabnya, Pak? Ibu? Bisa dibantu dengan Ibu Rosmala. Oke, baik. Saya akan berusaha menjawab tadi pertanyaan dari Taufik ya. Banyaknya platform medsos saat ini seperti FB, IG, LinkedIn, sama Twitter. Mana yang lebih efektif untuk dijadikan media untuk menyampaikan informasi?
Izin biasanya di dalam beberapa organisasi lembaga kehumasan itu memiliki portalnya ya, website tersendiri. Nah, biasanya di dalam organisasi BUMN gitu mereka sudah memiliki IG. Nah, IG terus ada juga Facebook gitu ya. Mereka menggunakan beberapa sosial media tadi untuk menyampaikan informasi baik internal publiknya, kondisi di dalam perusahaan organisasinya. Jadi ada, kalau ditanya tadi mana yang lebih efektif, saya rasa beberapa organisasi atau lembaga memanfaatkan beberapa sosial media karena nggak cukup hanya satu, benar nggak Bapak Ibu? Hari ini untuk YouTube, misalnya YouTube, mereka juga menggunakan YouTube. Kemudian selain YouTube apa? IG, kemudian FB. Nah, selain itu ada tweet juga ya, Twitter gitu. Nah, yang paling banyak saya lihat beberapa dominan yang digunakan oleh beberapa lembaga organisasi untuk menyampaikan informasi pasti menggunakan IG, FB, kemudian YouTube juga ya. Hari ini banyak podcast juga yang digunakan beberapa lembaga perusahaan untuk menyebarluaskan informasi terkait organisasi atau lembaganya. Jadi sejalan, karena semakin banyak media yang digunakan, platform untuk menyebarluaskan informasi, makin cepat informasi itu sampai kepada publik ya. Menurut saya seperti itu. Ada beberapa, tidak hanya satu sosial media platform yang digunakan beberapa organisasi hari ini, kalau bisa semuanya gitu ya, karena dengan begitu lebih cepat proses penyebar luasan informasi mengenai kondisi di perusahaannya, seperti Polres, Polda ya. Polres itu Kabid Humasnya itu ya, ada Facebook, ada IG ya, Instagram, selain itu apa, ada YouTube juga gitu. Nah, itu platform yang mereka gunakan untuk menyebarluaskan informasi. Artinya ketika bisa menggunakan beberapa media untuk meningkatkan citra dan reputasi perusahaan, organisasinya, ayo kita gunakan beberapa platform. Tidak cukup hanya satu gitu ya. Artinya kalau beberapa media bisa dimanfaatkan, bisa dikelola ya, dikelola oleh cyber PR-nya ya, kenapa tidak gitu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari narasumber lain, silakan. Boleh, Ibu Ibu. Rosita. Iya, boleh dibantu dengan Iya. Ibu Rosita juga. Baik, terima kasih, pertanyaannya bagus ya. Untuk platform mana yang paling bagus, itu yang saya sampaikan tadi, kita juga harus jeli melihat hasil-hasil survei yang kadang ditampilkan juga di Google ya. Jadi kita googling, ada survei-survei yang dibagikan secara gratis ya untuk saat ini. Contohnya ya, sebenarnya saya ada yang bisa di-share ya, tapi saya nggak bisa nge-share ini. Jadi platform media sosial paling banyak digunakan pada tahun 2022 ini yang pertama adalah WhatsApp. Nah, WhatsApp itu kita bisa bikin flyer-flyer dan diedarkan melalui grup-grup atau apa ya. Jadi informasi-informasi bisa kita sampaikan juga melalui WhatsApp atau melalui apa ya, status kah gitu ya, atau kita flyer-flyer yang kita sampaikan. Kemudian pengguna kedua yang cukup banyak yaitu Instagram. Nah, Instagram ini tadinya Instagram nomor 1 di Indonesia. Nah, tetapi dia ketinggalan dengan TikTok. TikTok itu adalah video pendek yang sekarang sangat digemari oleh masyarakat. Nah, makanya kita sebagai seorang PR, kita harus bisa melihat algoritma ini. Platform mana yang paling banyak digunakan, itu yang lebih efektif, itulah yang kita pakai. Jadi kita harus rajin-rajin melihat hasil survei. Ya. Jadi yang tertinggi pengguna WhatsApp, kemudian Instagram, yang ketiga adalah Facebook, yang keempat TikTok. Nah, Instagram yang tadinya sempat kalah oleh TikTok, kemudian dia bisa menang lagi karena dia sudah reformasi juga. Dulunya belum ada video kan, kalau kita pakai Instagram dulu belum bisa menampilkan video pendek ya. Sekarang sudah ada Reel. Dengan ada Reel itu pengguna Instagram sekarang sudah bisa membuat media video pendek. Nah, jadi kemudian ada Telegram, Twitter, Facebook Messenger dan sebagainya. Artinya kita humas ini harus paham ini di mana data ini bisa kita peroleh. Algoritmanya seperti apa? Saat ini kecenderungannya, trennya kemana?
Nah, itu seorang humas harus memiliki insting dan harus tahu ini dia kemampuan namanya kemampuan analitik. Jadi bisa melihat data kemudian menganalisanya. Nah, itu mungkin masukan dari saya. Untuk LinkedIn itu biasanya digunakan untuk personal branding ya, untuk mencari kerja atau untuk membrandingkan diri kalau siapa tahu ada yang ingin mencari untuk klasifikasi personal ID kita itu di LinkedIn itu sangat sangat memungkinkan. Nah, kalau Facebook untuk saat ini, Facebook kan juga termasuk yang tertinggi penggunanya karena Facebook ini bereformasi juga, maksudnya penggunanya mulai dari kami yang tua-tua sampai yang muda ini masih pakai Facebook, walaupun kebanyakan sekarang anak-anak muda lebih banyak ke Instagram. Jadi mana yang sesuai dengan segmen perusahaan kita atau organisasi kita, maka itulah yang digunakan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibunda Rosmala dan Ibu Rosita yang telah memberikan jawaban yang sangat menarik. Nah, di sini ada satu lagi nih Bu, untuk pertanyaan dari Sarah Humairoh yang bertanya pertanyaannya mengenai bagaimana upaya kita sebagai seorang public relation saat program yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan harapan perusahaan tempat kita bekerja. Apakah harus mengulang rencana awal dari program tersebut atau bagaimana Ibu? Nah, saya minta tolong dibantu dengan narasumber kita, Bapak Ma'al Abror, untuk memberikan jawabannya. Baik, terima kasih. Berarti ketidaksesuaian antara yang diinginkan oleh perusahaan dengan aplikasi di lapangan itu sangat banyak terjadi. Gitu. Nah, itulah yang saya sampaikan, karena itu pekerjaan humas itu di dalam hari ini tentang PR dan CSR itu kan ada sebuah proses, ada community development, pengembangan pengembangan masyarakat, artinya melihat minat dan bakat masyarakat. Nah, hari ini selaku proses tentunya kita seorang PR tidak hanya orientasinya hasil ya yang 100% itu tidak, tapi satu proses itu adalah hasil. Ada progres pergerakan dari sebuah program itu adalah juga keberhasilan. Nah, tentunya yang kita sampaikan kepada perusahaan, tentu dengan hal ini kita juga harus jujur menyampaikan bahwasanya mungkin dari program yang disusun oleh perusahaan, seperti yang saya sampaikan tadi, ketidaksesuaian antara apa yang bisa atau apa yang ada dalam pikiran masyarakat atau skill yang ada dalam masyarakat tidak sesuai dengan program yang kita bawa. Nah, itu banyak terjadi. Nah, saya juga sangat menyayangkan itu. Bahasanya mungkin secara kultur, secara pendekatan budaya masyarakatnya lebih suka mungkin memelihara ikan, sementara bantuannya adalah memelihara sapi gitu. Jadi orang itu tidak merasa memiliki, bukan berarti mereka tidak mau, tetapi mereka juga harus diedukasi. Nah, itu juga harus kita sampaikan kepada perusahaan. Seorang PR tentunya hal ini juga harus disampaikan ke publik. Program ini dikatakan berhasil tidak berhasil, tolak ukurnya juga kita harus tentukan tolak ukurnya apa. Tetapi bagi saya, seorang PR itu tidak ada yang tidak berhasil. Maksudnya yang gagal itu tidak ada. Cuman dia mencari solusi, terus melakukan apa yang dilakukan. Artinya dia harus tangguh tentang itu gitu. Dia harus bisa terus mengedukasi masyarakat, memberikan pemahaman pada masyarakat supaya apa yang diinginkan oleh perusahaan, goalnya atau tujuannya juga sama, dimaknai sama oleh masyarakat sekitarnya. Itu. Jadi sepanjang yang pengalaman saya di lapangan ya saya pendamping gitu kan. Ya tentu juga bermacam cara hari ini. Nah, yang gagal itu bukan sedikit. Beberapa waktu yang lalu ada dana Balantara Foundation namanya, itu tahun pertama itu menghilangkan uang sekitar 5 miliar gitu. Membantu masyarakat ya udahlah terima aja uangnya, setelah itu programnya tidak jalan. Apakah tidak? Ya memang perusahaannya begitulah. Karena memang hari ini humas atau PR itu dituntut lebih
lebih kuat lagi gitu. Jadi seorang humas yang tangguh tentunya dia tidak akan menyerah dengan hal itu. Jadi kalau tidak sesuai ya kita harus membuat laporan kepada perusahaan, tentu apa-apa saja yang membuat itu katakanlah tidak sesuai dengan ekspektasi atau tujuan perusahaan dan apa yang harus kita lakukan demikian. Nah itu yang bisa saya jawab ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ayahanda Mal Abrar. Boleh juga ini dibantu dengan Ibunda Imadah Thoibah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari Sarah Humairoh. Baik, terima kasih moderator sudah memberikan kesempatan pada saya. Saya hanya menambahkan aja ya. Secara praktis mungkin di lapangan itu berbagai macam situasi akan dialami ya pastinya. Tapi secara teoritis memang inilah pentingnya sebuah perencanaan komunikasi. Suatu tindakan dilakukan itu tanpa perencanaan yang matang. Nah, itu akan lebih besar risikonya untuk gagal. Tapi dengan perencanaan itu kita meminimalisir kegagalan. Tentu perencanaan tidak sekedar perencanaan ya. Tahapan-tahapan ini harus kita lakukan dengan seksama mulai dari analisis situasi ya. Analisis situasi ini mengapa program kita itu gagal bisa jadi perencanaan yang kita observasi dari awal itu tidak sesuai gitu dengan misalnya kita menganalisa dulu situasinya ternyata tidak itu yang kita salah atau gagal menganalisa situasi dari mulai apa sebenarnya opini publiknya, apa sebenarnya reaksi publiknya, persoalan apa, kita mencari akar persoalannya itu tidak tepat sehingga menjadikan program kita itu gagal. Kemudian sempurna-sempurnanya sebuah perencanaan itu memang harus diklasifikasikan ya. Kita harus mulai dari beberapa rencana, tidak hanya satu saja. Mulai dari plan A, plan B, plan C ya. Mungkin sebanyak mungkin plan. Artinya kita punya prediksi kemungkinan kegagalan salah satu plan sehingga kita punya alternatif lain. Nah, kegagalan itu bisa jadi dari mulai mungkin kita salah dalam melakukan pendekatan ya, bisa juga salah dalam melakukan metode, atau bisa salah juga di medianya yang salah, atau mungkin tekniknya yang salah, atau mungkin taktiknya kita kurang jitu ya. Persoalan teknik, taktik. Nah, kalau teknik mungkin iyalah secara spesifik kita menggunakan teknik apa. Tapi kalau taktik ini persoalan gaya yang kita keluarkan secara personal. Misalnya seorang humas itu kan harus punya keahlian komunikasi yang tinggi. Nah, ini tidak bisa disamakan satu orang dengan yang lain karena itu persoalan skill. Dan itu taktik seorang, gaya seseorang berkomunikasi dengan orang itu berbeda-beda masing-masing kita ya. Ada misalnya contoh saja presiden kita gitu ya, yang punya gaya kepemimpinan yang berbeda dengan belusuannya gitu ya, dengan gitu mudah diterima oleh masyarakat, masuk ke pasar, masuk kemudian duduk bersama, makan bersama dengan rakyat kecil. Ternyata itu yang lebih diterima oleh masyarakat. Ini artinya kan ada bentuk komunikasi yang diinginkan di masyarakat, dan ini konteksnya tidak bisa disamakan. Yang audien yang kita hadapi itu siapa dulu, kemudian paling tidak kita menganalisa kebiasaan mereka apa, kemudian mereka latar belakang budayanya apa, mereka itu kalau berkomunikasi itu sukanya pakai gaya apa, formal kah, non formal kah, atau mungkin lebih suka didekati dengan gaya-gaya cowboy atau gaya-gaya formal. Kan kita harus tahu situasi lapangannya seperti apa. Nah itu, jadi tidak semuanya bisa dipukul rata, tergantung konteks, tergantung situasi. Intinya kembali kepada seni ya. Humas adalah seni berkomunikasi. Masing-masing kita secara teori mungkin sama, tapi ketika di lapangan, di aplikasi lapangan, dikembalikan kepada keahlian, keandalan gitu seseorang, kepada humannya lagi, bagaimana dia pintar yang punya berkomunikasi baik secara verbal, non verbal, dengan metode-metode yang dia sesuaikan dengan kebutuhan halayak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Itu, terus saya kembalikan pada moderator. Terima kasih atas jawaban dari Ibunda Imadah dan Ayahanda Mal Abrar bahwa seorang public relation ini harus memiliki beberapa plan rencana dan melakukan analisis terhadap audiensnya agar program yang dilakukan tersebut ketika gagal memiliki plan cadangan yang lain, serta memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa goals yang kita miliki sejalan dengan masyarakat tersebut. Nah, setibanya kita telah berada di penghujung acara webinar kita pada sore hari ini.
Nah, untuk itu teman-teman bisa kita melakukan sesi dokumentasi ya Ibu Bapak. Boleh teman-teman untuk on cam Oke, agar siap. kita bisa. Halo Bu, apa Bu? Iya, kalau kamera saya ini karena ini nggak ada cahaya nih, gelap mukanya nih. Oh iya, nggak Silakan, apa-apa Bu. silakan rekan-rekan yang lain dibuka kameranya, kita ambil foto bersama. Iya, baik. Boleh teman-teman on cam terlebih dahulu untuk kita bisa melakukan sesi dokumentasinya. Oke, baik. Semua sudah on cam ya, teman-teman semuanya. Untuk slide pertama, kita senyum secara formal saja ya. Baik, kita bilang 1, 2, 3. Oke, baik. Yang keduanya kita mungkin agak non formal. Teman-teman boleh pakai gini logonya kayak Perhumas Indonesia Bicara Baik. Nah, oke. Oke, kita mulai ya semuanya. 1, 2, 3. Untuk slide keduanya, oke kita mulai lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah hadir dan bergabung pada Zoom meeting pada sore hari dalam acara kegiatan webinar Public Relation, dan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik. Semoga apa yang disampaikan Ayahanda dan Ibunda dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya minta maaf apabila ada penyampaian kesalahan kata dan bila ada terlambat dalam mengadakan acara webinar ini. Saya undur diri dan terima kasih lagi atas perhatian dan kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Terima semua. kasih Bapak Ibu semuanya. Terima Izin kasih Bu, berdiri. Bapak. Terima Terima kasih kasih, rekan-rekan Pak Maaf. mahasiswa semua. Ya, Terima makasih kasih Bu Bu. Rosita, Pak Maaf, Bu Rosmala. Kamal, Bu Izin, Rosita, Ibunda Imada, Terima Bu kasih Rosmala. Rahmi Hidayati. Terima kasih moderator ya. Iya Bu, sama-sama. Terima Ya, kasih. Saya nanti undur kita diri ya, Bu. komunikasi lagi ya. Oke. Baik Bu, terima kasih. Oke, izin. Undur diri Bapak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Maal, Bu Rosmala, Bu Imada. Ya, Nanti izin komunikasi lab ya. lanjut ya Bu ya. Iya, siap. Terima kasih semuanya. Terima kasih moderator. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.